Kenapa survei Ganjar terus naik sementara Anies Prabowo masih labil? 1 tahun menjelang Pilpres 2024, elektabilitas 3 orang bakal calon presiden menjadi sorotan. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus naik, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan naik turun. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Ganjar meningkat sejak Januari tahun 2022. Ganjar memiliki elektabilitas 20,5% awal tahun lalu. Pada Juni tahun 2022, elektabilitasnya 22% dan naik menjadi 23,2% pada Oktober tahun 2022. Sementara itu, Prabowo memiliki elektabilitas 18,1% pada Januari tahun 2023. Rekam elektabilitas Prabowo adalah 26,5% pada Januari tahun 2022, 25,3% pada Juni tahun 2022, dan 17,6% pada Oktober tahun 2022. Adapun elektabilitas Anies pada Januari tahun 2023 adalah 13,1%. Elektabilitas Anies naik turun sejak awal 2022. Yaitu 14,2% pada Januari tahun 2022, 12,6% pada Juni tahun 2022, dan 16,5% pada Oktober tahun 2022. Ganjar, menurut survei, konsisten memuncaki bursa bakal capres. Padahal ia belum mendapat tiket untuk berlaga di Pilpres 2024. PDIP, partai yang menaungi Ganjar, belum mengumumkan arah dukungan. Pada saat bersamaan, Prabowo sudah dideklarasikan Gerindra dan Anies dideklarasikan Nasdem. Akan tetapi, berdasarkan survei elektabilitasnya masih naik turun alias fluktuatif. Padahal beberapa partai sudah memilih sikap untuk mendukung Anies dan Prabowo sebagai capres. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo menilai ada pengaruh Presiden Joko Widodo dalam pergerakan elektabilitas 3 bakal calon presiden. Endorse Jokowi terhadap Ganjar meskipun tak dinyatakan resmi begitu berpengaruh terhadap elektabilitas. Kunto berkata Jokowi banyak menyebut tokoh sebagai bakal calon presiden, tetapi hanya Ganjar yang mendapat limpahan suara. Kenapa Ganjar tinggi? Ya karena diendorse terus sama presiden, kata Kunto saat dihubungi Indonesia.com, Rabu, 22/2. Dia meyakini hal itu terjadi karena narasi rambut putih Jokowi. Menurutnya, narasi itu lebih ampuh ketimbang hanya memperkenalkan sosok bakal capres di publik. Hal itu tercermin dari elektabilitas Prabowo. Kunto menyebut Jokowi memperkenalkan Prabowo sebagai bakal calon presiden ke publik, tetapi tak ada pengaruhnya ke elektabilitas. Kunto menyebut keadaan itu diperparah dengan belum ada kejelasan koalisi pendukung Prabowo. Hal yang sama juga dialami Anies. Anies kenapa belum naik? Ya koalisinya juga belum firm. Belum ada cawapresnya. Prabowo juga belum punya cawapres, ucapnya. Menurut Arda, suara bakal calon presiden terbelah menjadi 2 kutub, yaitu pendukung Jokowi dan antitesa Jokowi. Suara pendukung Jokowi hanya bermuara ke Ganjar sehingga elektabilitasnya terus meningkat. Sementara itu, suara antitesa Jokowi pecah kedua kandidat. Prabowo dan Anies saling berebut kolam suara yang sama. Sangat wajar dinamika terjadi di antara dua nama tersebut. Kalau pendukung Jokowi, ada endorse yang bagi sebagian kalangan terlihat sebagai endorse terhadap Ganjar, kata Arda saat dihubungi Indonesia.com, Rabu, 22/2. Arda mengatakan suara untuk Prabowo juga naik turun karena posisi 2 kaki. Di satu sisi, Prabowo telah lama menjadi sosok antitesa Jokowi. Di sisi lain, ia bagian dari pemerintahan Jokowi. Adapun fluktuasi elektabilitas Anies terjadi karena ketidakjelasan koalisi perubahan. Publik masih bingung dengan kejelasan pencalonan Anies. Saat ini baru Nasdem yang resmi deklarasikan Anies. Demokrat dengan PKS yang katanya mendukung. Di tingkat akar rumput belum jelas ini bagaimana, ujarnya.